teman-teman, balik lagi di BNN Badan Ngopi Jadi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. teman-teman. Ada Rizika Raya, seorang ratu dari ITB. Ya. Penguasa Bandung. Gila. Penguasa Bandung. Gue dengar katanya kalau di ITB orang lewat tuh langsung salim ya. Katanya Gila. kan bokok. Iya, Isi soalnya gue sesepuhnya gitu di sini. Iya, makanya isi om gitu. Semua orang tunduk nunggu hormat sih. Iya. Yang nggak lewat sliding kan? Iya. Bahkan rektor pun hormat sama gue. Tolong Takut. ijazahnya tahan. Takut anjir. Santai. Tapi nggak mungkin lagi nyampe ke rektor. Nggak mungkin. Rektor sibuk main Candy Crush. Rektor, gue juga baik pak. Ya baik pak, respect pak. Pak siapa namanya? Tata Cipta. Pak Kata kita. Respect Bapak dulu pasti tata usaha ya di sekolah. Oke, jadi Rezika ini adalah salah satu teman kita ya. Teman kita. Oh dulu, lu sekarang nggak temen Dulu. aku. Maksudnya kenal dari dulu. Oh, iya. Teman kenal dari dulu. Parah banget lu Pin. Ya, dan satu SMK juga sama kita. Dan SMK. Rezika ini Iya, dia SMK kan? Bukan SMP. Oh, Cok. SMP. SMK. Jadi Rezika ini juga adalah seorang murid seni dari ITB. Jurusan apa? Rezika? Desain interior. Kelas. Dari fakultas apa? Seni rupa dan desain. Berat Berat tuh. Beban tuh. Berat. Gila. Itu katanya kuliah mahal itu. Mahal nggak? Untuk itu mahal itu. Mahal, tapi jurusan gue paling murah dibanding 5 jurusan. Iya, karena kan ITB teknologi. Tapi ITB mahal udah. Iya, Mahal, udah banyak. mahal. Oke. Nah, Rezika ini lagi baru selesai apa? Lu baru Tugas selesai. Tugas akhir. Lagi bikin apa lagi? Udah kelar kemarin baru sidang. Terus Oh. kayak udah selesai sidangnya. Keren. Bikin apa nih? Jadi gue bikin museum pusat edukasi dan Gede konservasi. Museum tuh, bangunan tuh. Gede banget, capek ngerjainnya. Enggak itu terus museum itu apa? Gimana? Jadi kayak gue tuh ngangkat kasus tentang primata di Indonesia yang ada ancaman kepunahan gitu kan. Oh. Salah satunya tuh Dapin. iya. Dapin, Dapin, Hanif, Amir. tinggal satu di Indonesia cowok udah punah banget. Jadi gitu salah Satu langka gila. satu spesiesnya namanya owa. Nah gue ngangkat gue bikin pusat konservasi owa sekaligus juga tempat edukasinya buat manusia gitu biar yang ngejaga owa lah gitu. Owa tuh kayak gimana? Gue pernah lihat deh. Dia lagu dia tuh. Siamang tuh siamang. Oh, siamang ya. iya. Itu termasuk Yang owa. dagang Mm-mm. mie ayam. Amang-amang itu mah amang-amang. Ya owa Jawa siamang tuh itu kera. Siamang ya. Kera Semacam- kecil. Ini semacam simpanse gitu kan. Iya. Kera kecil. termasuk Pri kera. apa? Bukan pri. Tapi masalah orang Indonesia tuh ngiranya tuh monyet padahal kera. Primata ya, ya kan? Iya. Primata. Padahal kera sama monyet tuh beda gitu. Itu isu yang gua angkat buat apa? Contoh bedanya apa? Ini kera ini monyet gitu. Monyet lebih bego sebenarnya. Oh, berarti dia bego. Alhamdulillah, aku dikira ya Allah. Monyet lebih bego terus yang kayak Oh, pas dalam itu riset lu. mm-mm, Gila. harus parah banget sih. Terus kayak apa ya? Kayak mereka tuh nikahnya tuh bikin suku gitu. Jadi kayak istri-istrinya itu kayak Oh, jadi teori soal evolusi manusia dari monyet tuh ada benernya berarti ya? mungkin iya soalnya kayak dari simpanse, bonobo, gorila itu Hmm. orang hutan itu kan DNA-nya yang paling hampir mirip sama manusia. Kalau Iya, iya, monyet itu lebih jauh lagi. Pokoknya beda yang signifikan tuh monyet ada ekornya, kera enggak. Monyet ada ekornya, kera enggak? Coba lu lihat gorila emang ada. Lu lihat pantatnya emang ada. Oh iya Ekor enggak. ada. Panda enggak ada panda. Panda. Panda kecil banget Mata, kayak goblok. kayak kucing. Panda apa masuknya? Panda ya panda. Beruang, panda beruang. Panda belum ya? Mamalia nggak sih? Kucing ini. Kok gue tahu sih? Lucu gitu anjing. Nah, kenapa nih? Karena kan kita dulu di kafe ya. Kenapa Mbak Kenapa Rezika ini mengambil jurusan DKV? Apakah dia juga tidak punya pilihan seperti kita atau kenapa? Ya kenapa maksudnya dulu pas kan lulus SMP nih? SMP terus Iya, SMK kan lulus SMK, kenapa lu akhirnya memilih ngambil di kafe. DKV terus SMK gitu? Gini. Asik. Berat nih. Gimana? Berat. Jadi Jadi tembak liputan. gue tuh dari dulu suka gambar kan dari kecil. Oke. Terus habis itu emang SMP tuh nilai gue cukup. Ini gue bukan sombong ya guys. Gila. Tapi nilai gue pas SMP Kasih tahu. name-nya itu lumayan lah buat masuk ke SMA. Oh, zaman kita masih name SMP ya? Iya, name. UN anjir. Name-nya tuh masih cukup lah buat masuk SMA. Aku sih Oke. SMA bagus di Bekasi, gua nggak tahu.
Cuma 2. Ya etnis gitu cuma 3. Tapi kayak gua takutnya pas SMA itu gua kayak kebanyakan main dan kurang ada waktu buat Praktek. iya praktek karena gua juga emang dari dulu pengen masuk ITB kan. Oke. Sedangkan pas gua SMP tuh pas SD kan gua masih aktif gambar kayak gua ikut les juga kan dari sekolah gua. Pas SMP itu apa sih namanya, karena SMP mulai bebas, wali kelasnya juga kan per mata pelajaran beda-beda kan SMP dibanding SD gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak kok pas SMP gue kayak kebanyakan main dan kayak kurang ngasah skill gue gitu ya. Jadi akhirnya dan ortu gue juga nyaranin masuk SMK aja. Ya udah deh, gue masuk SMK. Yeay. Oh berarti ini The Real berangkat dari suka Emang hobi. passion sejak dini. Awalnya- Sejak dini. Awalnya gue mau SMK 58 yang di Bambu Apus itu. Oh, yang Jakarta. isinya Ya di Jakarta kan. iya yang isinya full Seni. semua, ada seni lukis iya. Kayak ini kalau di Bandung SMK 10. Oh iya. Seni musik, seni film. Seni gitu. lukis, ada kriya juga, kriya Kerajinan. kriya logam, kriya kayu di situ mantap banget dah. Tapi itu kejauhan jadi kayak cari Bambu Apus deket. tuh jauh sih. Ya cari deket SMK yang DKV cuma SMK 9. Karena satu-satunya spesialis. Gua waktu itu mau sebenarnya gue bisa nilai gue cukup buat SMK 1 yang MM kan. MM kan yang paling mendekati tapi tuh gue gak suka ngoding gitu, jadi gue gak mau. Multimedia. Idealisme gue. Nggak apa-apa. Memang sangat menyenangkan ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan kesukaan. Iya bener banget. Karena kalau sesuai pasti kita passionate ngelakuinnya. Iya. Gue seneng banget sih jujur pas SMK ngerjain tugasnya. Gila. BTW ini kita bertiga tuh masing-masing perwakilan ya. Kelas yang 1, 2, 3 pertama ya? iya. Oh Ini iya. ada perwakilan alumni DKV 1 yang kelasnya kalem-kalem. Iya. Dan DKV 2 yang beringas tapi tidak terlihat. Yang buangan saya semua DKV 3. Tapi DKV 2 paling solid gak sih? DKV 2 kan solid. Iya. DKV 1 Tapi foto kelasnya paling sepi. anjing. Pas lulus. Tapi ya, iya sih. Enggak. Iya dong. Apa, cuma 4 orang pak yang ikut gua. Enggak. Di studio. Lu di studio kan? Di studio. Tapi kenapa apa ya kelas gue gak seru banget tau dulu DKV 1 gak seru banget. Statement. Apa sih di kafe 1? Statement nih, DKV 1 nggak asik. Gue kadang suka iri liat DKV 2, DKV 3 gitu. Enggak lah. Ya semua ada cerita masing-masing lah. Iya sih. Kenangan masing-masing. Gila. Kata aja dong takut. Anjir. Udah ada notes. Ini takut nyari musuh anjing. Hidupnya lagi enak. Itu kan dulu. Ya itu dulu. Udah lewat ya nggak apa-apa. Aman ya teman-teman. Biar jadi kenangan gitu. Lanjut. Di statementnya beli juga nih. Gimana ya? Oke, kenapa FSRD, kenapa ITB, kenapa desain interior? Kenapa akhirnya ngambil seni rupa nih? Ada seni rupa juga tambahan. Soalnya kan kalau gue tanya anak-anak di kafe itu kenapa nggak mau ngambil di kafe lagi karena muak sama. Iya udah cukup muak gitu kan 3 tahun sekolah udah banyak juga. Iya. Sebenarnya gue juga ngambil DKV, gak ngambil DKV lagi. Kan di FSRD itu ada 5 jurusan. Bentar. DKV, interior, produk, desain produk, kriya sama seni rupa. Terus alasannya gue ngambil interior adalah ya buat di lingkungan kerja itu yang paling aman lah dibanding yang lain. Apalagi seni rupa kan ya lu harus banyak link juga, terus kayak bener-bener apa ya, kayak bikin seni doang itu terus dijual kan kayak nggak menjual juga kan. Jenjang karir juga mungkin paling banyak kemana-mana gitu. Tapi kayak kok interior tuh paling mantap gitu lah. Terus kayak gue pengen nyoba yang baru aja sih. Soalnya DKV bukannya gue bosan ya, gue seneng belajar DKV lagi. Apalagi di DKV ITB itu kayak dibagi 3 lagi peminatannya, ada multimedia, grafis sama periklanan. Gue mau banget periklanan. Tapi kayak kalau dipikir-pikir, gue udah ada basic DKV pas SMK. Cukup gitu. Kayak udah cukup gitu loh, kayak belajar Photoshop gitu gue bisa belajar Explore otodidak lagi. aja, iya, explore secara tanpa harus lewat mata kuliah gitu. Sebelum Menarik. makin panjang, Apa tuh? sebenarnya udah mulai haus ya ngomong sana sini. Dan dia gila guys, kita harus respect sama Iya, respect dia baru nyampe dari Bandung langsung Gila. ke studio Fresh from BNN. the oven langsung ke studio Jadi kita. kita sekarang ada konsumsi di Gojek ada konsumsi. Oh, makasih banyak. Biasanya ya. nggak ada. Nggak ada biasanya. Ini ada gorengan nih biar cepet radang. Dan lu minum apa Ji? Kita ada Teh aja, dua teh aja. teh ya. Ini
Ini tehnya spesial. Kasih tahu Ben. Kan kalau di orang-orang es teh manis, es teh ini apa nih? bumbu. Kalau di gue ini es teh masuk. Hah? Soalnya kalau nggak masuk pasti nggak ketelan. Makanya es tehnya bukan es teh manis, es teh masuk. Oh, ya dikit lagi lucu kan. Sumpah, dia nyiapin jokes itu udah seminggu loh. Ada apa? Gue udah briefing dari minggu lalu kan. Ya Allah. Ya, Usaha lagi ya, Pin. siap, ente guys. Lu mau apa nih? Kopi, teh, susu nggak ada. Kita bukan Starling. Susu nggak ada. Ini cobalah, masa kita Terima kasih. setiap syuting brandnya kita copot mulu. Masuk dong makanya. Endorse lah minimal 1 episode. Gila. Good day. Gila. Teh sosro. Kopi net. Kopi bang. Kopi bang. Bentar di toko warkop gue. Nah, gue nanya, kehidupan kampus lo, Hmm. apa yang beda dari kehidupan masa sekolah SD, SMP, SMK dengan Haus kehidupan dia haus. Bener. kampus kuliah? Karena kata orang tuh banyak yang beda. Gue juga ngerasa pas gue kuliah beda banget. Nah, Iya. buat lo tuh apa? Apa yang ngebuat lo beda? Apakah circle-nya ternyata lebih kotak-kotak gitu? Orangnya kotak-kotak. Aduh dulu dong. Ada yang kotak-kotak ada. Bagas. Aduh, disebut merek dong. Too much nggak? Tapi boleh, kita bahas. Boleh. Aduh, tapi Pak jadi pengen gosipin Bagas kan. Sabar, akan Oh, di situ. sabar ya. Akan di situ. Ini masih nanya-nanya formalitas gitu ya. Iya, Pak. Basa-basi dulu. Briefing. Oh, banyak kepo sama lo soalnya. Siapa? Sebut satu. Gimmick banget. Gue mau nyebut nama itu, cuman dapetnya gak enak. Sebut aja. Kan dia kuliah sini juga kan, kuliah desain juga dia. Tidak tahu gue. Siapa? Di Jogja. Mas Dayat. Oh. Emang kuliah di? Bukan Jogja di mana dia? Gak tahu, nanti aku buat. Iya udah. Tahu sih sebenarnya kok, tapi gue melupakan. Asik. Karena yang udah kan. Quotes. Iya. Gue tahu tapi gue melupakan anjay. Rizika Raya 2025. Statement. Kelas. Semoga dia nggak nonton ini dah. Ya semoga. Ntar gue yang share. Anjing lo. Please, gue tuh pengen kelihatan sebagai mantan yang berkelas yang udah punya, Yang udah move on. udah move on, terus kayak sekarang Iya. kayak mengikuti banyak hal gitu. Gila. Udah sibuk. Udah sibuk. Gila. Hai. Kalau misalnya dia nonton. Iya. Apa Ingat, yang no pressure. Apa bedanya, Ji? Bedanya adalah kuliah tuh lebih luas gitu jangkauannya. Jadi kayak temen sebenarnya kan pada bilang kayak dulu gue juga diwanti-wanti sama ortu gue gitu, kayak orang-orang kuliah kan banyak yang aneh gitu. Sebenarnya gue juga emang pergaulannya juga banyak yang aneh, tapi luckily gue kayak ya udah aja gitu. Gue kayak udah ngerasa nggak cocok sama mereka yang aneh itu, jadi gue nggak ada interest juga buat gabung sama mereka gitu. Buat gabung sama yang dikhawatirkan tuh gue nggak ada. Enough lah gitu. Iya, kayak ngeliatnya kayak aneh aja nama orang itu gitu. Terus apalagi yang beda? Gue lebih banyak sama kuliah, gue lebih banyak bisa explore diri gue sendiri, jati diri gue. Kasarnya gitu. Banyak kesempatan buat lewat dari organisasi atau dari magang, dari itu banyak banget tawaran yang bisa lu cobain. Lebih luas lagi. Iya, terus itu kayak bebas gitu lo mau ngikut yang mana. Dan gue lihat tuh teman-teman gue ya yang kuliah dibanding dulu yang SMA gitu. Selama 4 tahun kuliah di ITB, kayak mereka langsung tahu gitu jati diri mereka, apa yang mau mereka bawa sih ke dunia ini gitu, apa yang mau mereka jalanin hidup ini loh. Jadi kayak nggak lontang-lantung gitu, jadi kayak di ITB Dia itu udah nemu passionnya. iya, dan itu karena dia berkemahasiswaan di Iya. Gila. gitu. IPK lumayan loh, jauh itu. Jauh. Selama 4 tahun nggak ketemu Ji. Tiga kita nggak mau. Terakhir 2022 cuma. Oh iya, kita angkringan. Iya. Iya ya. Tapi emang apa namanya? Yang gue setuju, pergaulan kampus tuh emang lebih bebas, lebih nggak ada batas gitu. Kalau Luar. ya kalau lu mau ikutin semuanya tuh lu yang capek gitu kan. Iya, Nggak ada habisnya. Nggak ada bisa. Kayak bisa-bisa kuliah lu juga semester 20 gitu baru kelar. Iya. Ini malah ketinggalan kan.
anjing all good lah ya. Lu masih ikut ini organisasi gitu di sana? Iya. Baru kelar. Lu masih jadi ketua NB Pro kebetulan. Najis. Gue inget tuh dulu waktu itu gue jadi rebutan. Gila. Rebutan Fudil sama Ferry. Oh, iya. Calon ketua OSIS sama calon ketua NV Pro. Iya benar. Kayaknya Fudil sama OSIS buang aja. Fudil sama Ferry sampai berantem cuma. Main NB Pro. Ada yang ikut OSIS malah nggak kerja kan? Ini Iya. Ya COVID, salahkan COVID. Orang ngurusin sekolah ya, malah ngurusin kelulusan sekolah lain. anjing. Iya dibayar. Bayar itu gue. Dan banyak. Tapi lo masih suka datang ke SMK 9 nih? Kemarin baru diundang kan? Gua sama dia alhamdulillah masih ya. Kok gue gak diundang-undangnya? Tolong Pak Mario nonton, Pak Mario nonton. Pak Mario, Pak Mario, Mario, Pak Nendi, Bu Tiwi, Tolong. tolong ada alumni berkelas, Tolong, berpendidikan, ya. berbakat, berpotensi, bisa ngajar, jadi Nah. guru DBUBL. Nah, Kita sudah datang pameran di Kemang. Tolong. Maksud kita gini Pak, Davin sama saya kuliahnya mungkin gak seni-seni banget. Iya. Kita seni banget nih. Ini dari definisi seni, Kita beda proof paling seni, paling art. Tolong. Dia nih. Tolong Pak. Pameran 2025 nanti kayaknya naruh karya dia lagi. Naruh karya. Amin. Dia lelang 100 juta lah. Amin bisa. Gue cuma pengen ke ruangan gurunya aja, RPS. lama gue ya. Pengen ke RPS aja. Udah banget sih. Kamu iya? Udah pindah juga ke atas. Oh iya. Kan bawah. RPS di kafe di atas. Di atas. Guru-gurunya masih Ruang ada? guru ya, ruang guru di atas. Guru-guru, guru RPS masih di bawah, ada di bawah. siapa aja? Yang zaman kita ya, Pak Mario. Mario, Bu Tiwi, iya Bu Tiwi, terus Indra Pak Wahyu. Indra, udah ya. Pak Nendi udah satu lagi. Pak Nendi ya. Mana ini gue gak pernah Itu guru di kafe ya. Gimana? Dia kan Di seniman. buku sendiri udah gak ada ya? Udah dari Terus sana. ada Dari sana. sayang sih sebenarnya. Maksud gua kayak busin dia tuh kayak keren nih. Gue suka Iya. banget dia jadi sama busin dia. Enak. Nah kita bahas juga busin dia tuh keren lah. Keren. Sudah untuk saat itu gue di umur yang masih segitu ketemu seniman cewek tuh kayak musim dia dong yang gue pandang seniman wanita tuh. Respect lah musim dia. Dimanapun anda berada. Bukti juga keren. Iya. Lanjut. Iya. Saya bilang iya Bu. Iya nge-skip. Iya enggak maksudnya lanjut. Iya. Tapi menurut gue nih topik ya, waktu itu kan pas kita sama Bu Tiwi kan Bu Tiwi baru pertama kali Iya, ngajak tahun juga pertama. kan. Iya. Dan gue ngerasa, dan SMK di kafe itu kan bukan, nggak apa ya, beda sama orang kuliah masuk di kafe Ya. karena pengen, kan banyak yang kayak karena deket lah, deket Iya, rumah iya, gitu iya. kan. Makanya pakai zonasi. Iya, atau enggak karena ketendang lah dari bulan pertama gitu. Apa metode pelajaran Ibu Tiwi waktu itu tuh susah menurut gua. Karena dia kayaknya Susah buat dikit. udah level kampus ya begitu. Iya, tapi waktu itu gua seneng banget. Seneng, karena waktu itu kan dia ada tugas ke pameran kan di Jakarta. Iya. Enggak, kalau buat orang-orang yang idealis kayak Iji dan suka di situ, Iya, ya senang. senang. Tapi kan tadi benar kata dia, banyak orang-orang yang masuk ke situ tuh karena enggak ada pilihan. Iya, karena dekat kan. rumah aja, Iya. yang penting sekolah negeri gitu kan. Nah, buat orang-orang yang kayak gitu itu berat emang Berat, tugas-tugas butiwi, cara ngajar. Tapi gue kayak Eji, waktu yang tugas pameran itu kan Eji mah mungkin menghormati, mengapresiasi. Gue sama kayak Eji pas datang ke pameran lihat lukisan, gue tidur ya. Ngantuk liatnya anjir. Apa ini nggak tahu gue benang di Gue juga, gue pernah apa sih museum lihat. Terus Oh, iya. Siapa dia? kayak gue tidak paham apa nikmatnya melihat sebuah karya. Iya sih sama. Gue gak paham. Soalnya beda, no beda, offense nih, iya gua beda, cuma beda no bidang offense. kali ya beda. Iya, no offense. Cuma gue seorang penikmat film, musik, Ya, seni visual lah itu, seni visual, audio visual. Cuma ketika itu berwujud sebuah lukisan atau patung, gue nggak ngerti cara menikmatinya itu. Iya, iya. Kalau lu gimana Ji? Gue paham sih, apalagi waktu itu dari pemikiran kita yang masih SMK gitu. Jadi gue paham kayak, apalagi kadang tuh gue ngerasa seniman tuh kadang karyanya nggak sebagus itu, kayak datang dari lingkungan gue yang Pas SMK. nggak yang sekarang Oh, iya. FSRD kuliah. Itu banyak teman-teman gue yang karyanya tuh gak bagus-bagus amat, tapi karena dia koneksinya banyak ke pameran, ke galeri gitu-gitu tuh, jadi kayak seniman, jadi kayak gampang gitu Buat aksesnya buat masuk ke situ. Jadi kayak gue rasa sebenarnya ini apa ya pertanyaan? Cara menikmatinya lu Ya maksudnya dari sudut pandang lu, kok lu bisa sih menikmati dan mengapresiasi karya? Sedangkan kayak gua Manit tuh kayak orang, ya kita dari sudut pandang orang awam lah, Heeh. yang nggak terlalu bisa ngerti cara mengapresiasi karya kayak gitu. Gue personally sih kayak, gue juga kalau misalnya karyanya itu terlalu susah buat
gue rasain, karena kayak kan kalau seni itu kan mostly subjektif ya. Ledakan. Ya, sudah kan. Diem dulu mas. Foto. Itu kenapa tadi tulisan? Subjektif. Gimana bacanya? Agak tahu. Maksudnya kamera 2 masih ngerekam sih. Oke. Kamera 2 geser sedikit ke lu dikit aja, Bin. Gue yang potong. Enggak, ini makanya lu biar masuk. Biar masuk. Nah, sip. Oh, Dah. Ya, balik lagi. jadi ngapa? Iya, maksud gue kayak kadang gue ngerasa kayak ya kalau misalnya gue nggak menikmati karya itu, ya udah aja sih. Kayak ya udah, nggak usah kayak lu paksa kayak wah ini seni, gue harus mengapresiasi gitu. Setuju nih gue statement ini. Gue suka. Benar, kalau jangan maksain kayak kita harus suka atau harus ngerti. Iya. Kita ngelihat seni karena emang kita suka aja gitu. Lagi sekarang kan banyak anak yang FOMO kan. Nah, itu ya. Hmm. Itu benar itu. Karena apa ya? Ya itu yang gue balik lagi, nggak semua seniman itu sebenarnya emang talented, bisa aja karena Betul. duitnya banyak. Betul. Tapi sebenarnya anak seni rupa itu kalau yang kuliahnya basisnya seni rupa ya, mereka kajian teorinya banyak banget gitu. Jadi kayak mereka pinter banget, baca bukunya banyak. Jadi makanya karyanya mungkin kadang susah ditranslasiin sama masyarakat awam karena ya Karena knowledge-nya Ada belum kayak nyampe. iya, knowledge-nya belum nyampe. Iya iya. Dan Ya, lu landasan ini nggak sih teori ngerasain dia ada mata kuliah filsafat seni? ya Itu ada juga kan mungkin yang teorinya yang dalam. Nah itu anak seni rupa. Kalau gue tuh paling mentok-mentok kayak anak desain cuma sejarah desain, terus kayak psikologi desain interior kayak Iya, gitu. iya. Lebih ke kemanusiaannya gitu kan. Kalau desain itu kan memecahkan masalah, seni itu membuat masalah. Gitu. Jadi What a statement. itu definisi seni. What a statement. Tapi ya juga cuy, karena banyak seni yang kadang terlalu bertabrakan dengan realitas. Ya. Dipaksain dan kan itu tadi benar, seniman itu kebanyakan berkarya karena emang dia udah dia mau berkarya, dia suka aja. Iya. Dia nggak mikirin ke apa ya, kedalaman di luar dia di luar dia, kayak aspek-aspek kehidupan atau aspek-aspek orang-orang yang akan Betul. dilihatnya gitu. Karena ya kayak yang kita lakuin sekarang anjing. Iya. Kita karena suka aja, makanya kita Suka. banyak ngatain orang. Iya. Makanya kalau kayak gue Satir. kayak gue kan gue nggak pernah dalam bahasa Inggris kan art kan seni. Kalau berarti kan pelaku seni itu artis gitu kan. Kayak kalau gue nggak pernah nyebutnya artis, gue lebih ke art person aja. Jadi orang seni gitu, orang yang suka seni aja, nggak secara harfiah seniman gitu kalau gue bilangnya. Gitu. Makanya kan nama gue Gavin Seni. Akhir seni pada Akhir seni. Iya. Paham. Itu filosofinya. Waktu itu juga ada kayak kan gue sering ngunjungin pameran teman-teman gue kan. Banyak yang kadang karyanya ada teman gue dia bikin karya kayak based on gelombang suara gitu. Jadi kayak dari gambarnya tuh dia gelombangnya dia gambar ulang. Iya. Gila. Terus habis itu ada anak fisika yang datang. Anak fisika berarti ngerti dong dia kayak Betul. tentang gelombang itu. Terus kayak dia nanya ke senimannya kayak artinya apa gitu. Terus kata dia seni nggak ada, saya suka aja. Terus kayak anak fisikanya kayak ya kan biasanya kita sebagai masyarakat awam kayak harus dapat artinya nih biar kita ngena, iya kan. Tapi kayak ya orang lain ya masa nggak ada artinya, soalnya kan kayak ini gelombang nih menarik nih, yang lain nggak ada yang kayak gini, masa nggak ada artinya. Kata dia ya nggak ada karena pengen aja. Gila. Karena seni adalah Bedakan. namanya lama lagi. Ini tuh apa sih? Ini tuh podcast buat SMK 9 ya? Enggak, gini. Ini podcast buat Kita kan- endorse SMK 9. Kita kan juga harus bawa dari background kita masing-masing. Kita kenal, kita kenal bertiga tuh dari mana. Kita Betul. bawa unsur itu lah. Lama-lama kata gue ini endorse Gorengan dulu dibawa kabur sama host. Gue mau bisa Dibawa semua anjir. Gue mau satu anjing. Nggak kan tadi udah perkenalan. Lu tuh siapa? Terus sekilas secuil masa kuliah lu, sharing soal pemahaman lu soal seni. Sekarang biar obrolan lebih guyup lagi, lebih cair lagi. Obrolan kita semua masuk lah soal masa SMA kita di SMKN 9 Bekasi. Kebetulan kan kemarin dari DKV 2 udah, DKV 3 udah, nah anak DKV 1 nih belum. Gimana? Pengalaman apa, kesan kenangan apa yang paling lu ingat
yang terbaik, yang terburuk, yang terlucu. Terbaik kata gue Nine Fish sih, Cok. Oh iya sih, Berat. itu buta nggak sih? Gila banget. Sebelum covid. Iya sumpah sih, itu gila. Iya, abis itu berlangsung, Gila. abis itu kita langsung PKL, terus COVID. PK cuma 1 bulan setengah. 1,5 bulan. Gila. Iya bener-bener gue setuju sama Eji nih. Gitu momen terbaik kan kita pada Gua- pameran. Gue waktu itu PKL udah hampir 3 bulan kan, gue Iya, di Januari. Oh iya duluan ya? Iya, gue ngomong. PT kebanggaan Gila. sekolah. Gila. Masih bang? Dulu bertiga kan lu dulu. Iya, bestie. Yang masuknya susah banget katanya. Iya susah banget. Emang Kalau susah mah kita nggak dilirik aja nih. Emang beneran susah banget. Dulu tuh gue sampai lupa loh gimana sih cara masuknya. Dari orang dalam gitu. Foto, si, kan? si ini Iya. kan waktu itu Safarian, Ferry, Nina. ngumpulin Nina, Iya. ngumpulin beberapa dari angkatan kita. Salah satunya gua Mani pada lu juga. Heeh. Tapi kan mereka emang udah ngomong lowongannya cuma bisa buat slot 3 orang, 4 Iya. orang gitu gua lupa. Akhirnya yang kepilih ya Kenapa milih gue? petinggi-petinggi NV Pro itu. Kenapa milih gue? Itu karena kalian Dipilih. paling tinggi. Kalian tuh paling mastah, mastah tuh. Mastah, paling anjing. mastah. Jujur gue nggak ngerasa gue master gitu pas gue SMK. Karena mungkin karena gue cewek ya. Nggak, untuk skala skill gua akuin lu mastah. Ya makasih ya, gue tahu itu. Tapi Anjing mikir banget. Merendah tiba-tiba Gua tuh mancing bukan buat lu flexing. enggak, tapi gue tuh ngerasa kayak gue ada gap kayak gitu dibanding yang master-master yang lain. Untuk dari skala skill. Oh, untuk sekelas masta kita ngomongin Iya, nih, sekelas iya. masta. Jadi gua Mani permainan Rengginang kan. Apa? Permainan Rengginang. Enggak, gue menganggap kalian itu master-master. Ampun bang, susu gitu. Tapi gue ngerasa gue kayak gak bisa terlalu berbau gitu karena mungkin karena gue cewek gitu Lo loh. introvert juga nggak sebenarnya? Itu satu mungkin, terus gue kayak gak enak gitu. Dan yang mungkin apa ya, gue nggak ngelihat waktu itu Citro kan juga bisa dibilang master ya. Iya, dan sekarang satu kampus sama lu kan. Iya, tapi kayak gue sama Citro juga waktu itu nggak sedekat itu. Citro juga dulu pas SMK pendiam banget sih. Parah. Jadi gue yang kayak susah gitu loh, gimana mau main sama siapa yang cewek versi cewek-ceweknya gitu. Jadi gue yang Oh, kayak masih cewek. Iya benar-benar. Gua setuju, iya. gua setuju. Dan kalau cowok kan kayak Iya ya pasti ada gapnya lah. Iya sih bener-bener. Kalau itu make sense. Iya, Kalau iya. sana. Angkatan kita dulu tuh yang sejago dia tuh dia, Dia, si Citro. Citro Baiti, si Nurbaiti, ya terus dia. udah. Di kafe 3 Citro Baiti, di kafe 2 Citro. Di kafe Iya. 1 dia udah ceweknya paling masing-masing satu. Iya Biar satu benar. perwakilan. Benar itu yang paling jago sih kalau cewek. Terus kan kalau cowoknya ya Jadi apa kabar ya Bagas Sabian? Tapi lu bestie nggak langsung ke situ anjing. Jadi harus tanya dulu dia bestie nggak sih sama Bagas Sabian? Bestot Besti total. Oh iya. pas Jadi- saat itu ya masa itu. Yo, gini ya. Gini Jawabnya udah berat, anjing. Gini. Jawabnya udah berat. Apa alurnya dipergampang aja kayak lu kenal dulu kenalnya gimana, terus jadi teman itu gimana juga prosesnya sampai lu cukup mengenal mereka lah. Gini, jadi tuh gue tuh, aduh gini. Ini gue bukan maksudnya sombong ya. Ini Kan emang sombong aja. notabe not Sombong NB, gue nggak maksud sombong. Tapi waktu itu gue tuh emang dari SMP kan emang udah main-main Photoshop Jago. gitu kan. Ya udah Udah jago, Udah udah jago. jago. Enggak jago, Jago. cuman gue udah ngulik gitu, udah ngulik. Iya. Tapi gue nggak ada ngupload apa-apa di sosmed karena gue sampai sekarang juga nggak suka ngupload sosmed gitu loh emang. Oh iya nggak- benar Rezika ya. Dia Iya postingannya ada. Ada tapi dikit. Iya, Terus? karyanya lah. Iya. Terus pas gue masuk gue ngeliat yang kasih masta yang udah dari awal gitu kayak Bagas Sabian gitu ya. Kelas. Dari awal gue liat IG-nya tuh kayak Porto banget sih Bagas. Wow, kelas. Udah bikin amazing. vektor muka dia Kelas, sendiri, kelas. iya Gokil kan? bener banget. Kelas. Sabian fotografi, videografi, Kamera kamera, terus kayak pesawat-pesawat gitu Pesawat-pesawat, ya kan. kelas, Gue kelas. inget banget. Kelas. Jadi dari awal gue inget banget Bagas Sabian itu kayak udah di apa ya, Di dilirik lah. tingkat itu ya, di Iya. tingkat itu. Dan udah dilirik sama anak kelas 11 sama 12-nya. Ini boleh sharing aja nggak sih? Eh, Nah, abis dia. Iya, 11 sama 12 di kafe itu yang gue tangkap. Iya, iya. Dan dulu tuh gue juga yang kayak gue pas masuk SMK tuh kayak agak culture shock gitu soalnya ya ternyata banyak yang nggak apa ya, Nggak sejago mereka. bukan banyak yang ternyata gue kira masuk SMK di kafe itu banyak gue bakal nemu banyak orang kayak gue Oh, tapi yang tidak banyak. ternyata tidak banyak kan, banyak Oh, yang kayak terpaksa karena Kita harus deket menjelaskan orang kaya itu adalah yang suka ya. Iya. Suka ya. yang suka dan tertarik ke dunia di Menginteres kafe gitu. ya. Dulu tuh Bagas itu sama gue udah kenal dari pas MPLS MOS dari MOS. Gue sama dia satu meja gitu loh, jadi ngobrol.
satu meja juga sama teman kelas dia, si Iqbal. Aduh, Iqbal yang mana ya? Iqbal Pertama. tinggi. pertama ya. Iya. Ya kan, makanya pas dapet kelasnya sama ya udah gue akhirnya udah asik sama Bagas kan, udah akrab. Nah Sabian itu ternyata masuk nggak ikut MPLS, dia tuh masuk di jalur mendalam. Oh iya. Makanya dia masuk dari pertama nggak lewat MPLS, langsung masuk. Oke. Akhirnya masuk. Nah udah pas masuk itu kayak temen gue kan cuman Enggak, maksudnya beli bangku. nggak beli bangku, jadi emang kayak waktu itu telat daftar gitu lah. Akhirnya kelewat MPLS-nya. Karena jadi teman tuh gua, Bagas, Sabian, sama 2 orang lagi. Siapa lu yang nganggap gitu? 2 orang lagi. Nggak si Nganggap. Adi sama Vino. Oh, Jadi iya. berlima lah Pengen lakinya. lupa gue ada di waktu itu. Iya. Terus Akhirnya kan dari situ tuh kita karena sekelas ngumpul, jadi ada beberapa orang ikut lagi lah. Jadi akhirnya ada nama circle geng kita, namanya Boring. iya. Boring gue tuh ingat. bocah-bocah garing. Oh, gue baru tahu singkatannya. Iya, jadi ada gua, Bagas, Sabian, Adi, Vino, Felix, Naura, Zahra, Okta. Itu Awet tuh langgeng sampai kelas 12. cuma sebulan. Cuma sebulan. Lihat dong circle dia sampai sekarang masih main. Iya, Iya. guyup. Ya kan? Pokoknya tapi ya kita bikin karya. Kita sempat bikin visual. Gila, dalam 1 bulan bikin karya tuh. Kita bikin sinematik visual pum gitu ke Is. Jakarta. Naura jadi Wadah, iya, waktu itu masih model. pacaran kan Sabian? Wah, ini gua ngasih ya, sorry now. Ya kan, Sabian sama Naura waktu pacaran, ya kan. Adi sama Zahra pacaran. Oh, gue nggak tahu. Nah, akhirnya ternyata ada kasus lah. Jadi setelah karya pertama kita yang pecah itu, pada saat itu langsung dilirik sama Iya. visual pum Jakarta. Enggak tahu gua. Pecah itu Lu pada terlalu diem dulu mas, English club sih. kakel terlalu pada Kakel. kakel pada ngasih emot api-api. Api menyala, abang Menyala. udah gitu. Gua enggak tahu. Entar kasih lihat gua di sini. Boleh. Lu waktu itu kemana sih? Enggak tahu nih. Gua belum tahu. Ya, trik gua aja kenal dia di English club ke Kota Tua, anjir. Iya itu Pertama kali. Ngobrol itu kelas Dia 11 malah diem. ya. Kelas 10 kelas awal. Ya kan? Dulu ekskul buat anaknya. Parah. Parah. Udah akhirnya dari situ kita tuh udah lagi planning bikin karya kedua, short movie. Dengan waktu itu Bagus. sebenarnya idenya tuh bagus. Ide short movie-nya kesehatan mental. Ya kan? Bukannya udah sampai ada trailernya gak sih? Iya karena baru syuting 1 hari. Nah, bikin pecah itu karena short movie-nya batal. Batalnya karena saya. Jadi memory card kamera di syuting hari pertama hilang. Oh, terus pada sebelum Enggak mood tuh ada Nggak mood, akhirnya semangat berkaryanya hilang, udah nggak semangat. Ya jadi ada yang ya gitu, ada yang diomongin belakang, circle dalam circle. Itulah guys. Karena pecah, tapi di luar masalah itu, setelah itu kita kalau sebagai teman masih ya teman aja, tapi udah nggak sebagai satu circle lagi. Nah, gua bikin gerakan baru. Apa tuh? Mengajak beberapa teman dari kelas dia, Adit dan juga Ahli Okta. Ah, ya, gua. Itu kan bikinan sama si Adi, akhirnya bikin Brosprot gua. Oh iya, gue inget lagi. Dengan formasi lama tapi cowoknya doang. Kebanyakan perat-perat tuh gue sampai gagal. Jadi kan Brosprot. Ya kan? Nah, Brosprot. ini yang mau gue bahas menarik. Kejadian yang terjadi di Dapin habis syuting Memori hilang terus pada bete gamut. Eji dulu, menurut lu gimana Ji? Menurut lu gimana Ji? Kalau kita ngukur ini orang pengen mau berkarya ini terus tiba-tiba ada satu momen di mana akhirnya itu semua patah gitu. Itu semua bikin dia semangat. Menurut lu apa gimana? Sebenarnya profesionalitas di atas segalanya guys. Betul. Kayak ya oke mood lu rusak, tapi itu kan di luar apa ya? Di Kendali. luar kendali ya. Kendali. Jadi kayak ya apa yang bisa lu lakuin ya buat nanggulangin bencana yang udah kejadian. Kayak masa iya lu lagi misal lu lagi ngerjain tugas lu gitu, terus tiba-tiba tiba-tiba file kehapus. Betul. Masa iya lu nggak mau ngumpulin gitu? Iya Hmm. kan, kayak mau nggak mau lu ngerjain kan, walaupun mood lu berkurang ya udah bikin lagi aja, siapa tahu hasilnya lebih Iya. bagus. Kita bikin dalam format lain kalau misalnya lu Ah. yang kayak ya udah bete gitu Bete, sama format yang lama. Tapi itu ya mungkin susahnya karena proyeknya Dapin tuh berkelompok gitu guys. Wow. Dan emang kalau bikin karya berkelompok tuh susah, kayak misal ada satu yang keras kepala lah, satu ada yang Ya, malas itu gawe. faktor Itu juga. susah, faktor buat Itu faktor ngaturnya juga. Ya, gue setuju. Dari sudut pandang lo gimana nih? Benar, gue setuju apa yang dia bilang, semuanya itu landasannya harusnya di atas profesionalitas. Kalau misalkan lu udah berkomitmen, gue mau bikin, kita mau bikin A nih, ya udah menurut gue apapun yang akan terjadi setelah lu mengatakan itu, ya lu harus terjadiin si karya. Selesaikan. Harus selesaikan. Jadi, Tuntaskan. gue selalu berangkat dari ketika lu mau mulai sesuatu ya udah finish it atau nggak usah buat sama sekali. Iya. Gak usah ada bahasan, gak usah ada Sebenarnya ngomong, gak usah. Itu kan itu pemicunya. Tapi setelah itu kan
karena makin lama kenal kan kita pasti makin tahu sifat orang dong. Nah, makanya tadi faktor yang Eji bilang ada bener, ada yang keras kepala, ada yang jadi malah males. Ya, Jadi kelihatan tuh yang nggak effort mana, yang emang nggak interest mana, yang emang ego dan pride tinggi mana, akhirnya makanya bubar. Iya. Ya, bener-bener. Nah sebenarnya kalau sama balik ke topik awal, sama dua sahabat gua, Sabian Bagas, gua masih temenan karena bikin bros sampai kelas 11 awal. Sampai pada titik akhirnya terjadi sesuatu lah antara gua dan mereka berdua. Berantem mulu nih mereka bertiga. Ini mah drama banget anjing Iya, emang. Gua nggak tahu, gua juga heran gua. Gue 3 tahun fine aja. Iya, perasaan. bangsat. Tadi itu gini loh, sebenarnya gua akuin kalau circle anjing, kalau circle gua yang produktif dan emang satu frekuensi secara untuk berkarya, gua akuin Bagas Sabian di SMK yang satu aliran sama gua. Iya. Tapi jujur kalau untuk gua yang juga bocah tongkrongan, maksudnya bocah nongkrong, nggak masuk. Iyalah. Karena pada saat itu mereka nggak merokok, mereka juga tipikal kupu-kupu lah. Sekolah pulang gitu. Sepuh sekolah. Kupu-kupu kuliah. Sekolah pulang. Iya. Gitu, makanya akhirnya ada di momen di kelas 11 awal itu yang gue ngejauh lah. Gue yang ngejauh, ini gue akuin nih, ini statement nih. Gue akuin gue yang ngejauh, gue yang jauhin mereka. Karena gue udah muak sama sombongnya Bagas, keras kepalanya Bagas, dan tipikal Sabian yang manut aja, ngerti nggak? Kayak nggak punya prinsip. Ini Sabian tuh kayak dikontrol, kayak di gitu loh. Ini terlalu seram sih. Iya, kayak Sabian tuh kayak nggak bisa tegas gitu loh. Jadi ngikut aja yang dimana maunya Bagas. Akhirnya ya udah dari berlima itu Adi, Vino, Bagas, Sabian, gue misah. Mereka sisa berempat dan kita sempat senggol-senggolan kayak, gue punya circle baru nih sama bocah-bocah pentolan gitu. Pokoknya di luar semua bahasan Bagas dan coba dari episode 1 kita nyebutin Bagas Sabian itu banyak banget. Udahlah ganti topik bisa nggak? Itu makanya itu maksudnya itu endingnya begitu. Pokoknya nanti kita akan undang mereka dan wajib itu akan diklarifikasi. Iya. Dan Sebelum mereka podcast- baik-baikan di podcast ini. Enggak, sebelum podcast Bagas Sabian Beyond Combat dulu di sini. Ya, terus Gue siapin sarung tinju. mereka akan baikan di podcast ini. Mereka di podcast ini. Ini jadi jembatan. Jadi Iya. konflik jadi Rame nih. Semua anak 9 nonton, sampai alumni bakal nonton. Sorry motong, yang gue suka 9Fest, yang gue nggak suka Oh iya, yang suka. PKL. PKL gue suka, cuman capek bet overwork. Temen PKL-nya. PKL gue Jangan balik lagi situ dong. apa? Jangan balik lagi ke situ. Gue cuma nanya, Iya. jawab aja. Udah jangan Bagas Sabian mulu, gue lempar tisu lu. Gue gatel juga. Jujur gue kayaknya gue kurang suka itu OSIS. Maaf nih. Kenapa kok? Makanya lo OSIS banget. Kenapa? Coba ngapa ceritain aja. Gue masuk OSIS, nih ya, gue dari awal kan gue bilang di podcast ini gue masuk SMK itu cuma biar gue latihan gambar buat masuk FSRD. Gue masuk OSIS itu biar gue dapet sertifikat biar buat masuk FSRD. Gue mau beli sertifikat doang. Kagak juga sih. Gue kira yang pakai sertifikat IKJ. Tapi Seingat gue sertifikat itu bukan harus ke tos ya. nggak tahu deh. Katanya kalau anak-anak OSIS tuh anak-anak OSIS kayak lebih digampangin gitu, emang kayak ibaratnya sekarang CV lu gitu kan ada. Iya. Ya, lumayan sih. OSIS kenapa terlalu ribet? Gue emang orangnya nggak suka Sibuk. Diatur. gue gak suka organisasi vibes gitu. Tapi gue kayak makan ludah gue sendiri karena sampai kuliah gue ikut organisasi gitu. Lu BEM? Iya. Himpunan? Iya, gue jadi Wow. enggak, bukan BEM himpunan malah. Apa? BEM ya. BEM kampus? Iya. Gila BEM utama gitu. Iya, gue jadi Menko. Politis banget dong berarti. Aduh, udah lah. Akademik banget dong. Tapi gue bagian kreatifnya. Apa Bikin kabin konten ya? yang bikin konten, yang bikin grafisan kayak gitu. Selamat datang angkatan ini. Tapi gue udah kelar kok. Gue udah Gila, semester 8 masih ngurusin gitu. gila. Cowboy kampus lu. Gila. Ya gitulah. Kayak gue makan ludah gue sendiri. Nelan, kok makan sih? Apa tuh orang pakai gorengan? Tapi nggak tahu, gue juga kadang kan nemu esensinya gitu loh, kayak LDKS sama tentara lu harus makan dicampurin aqua. Iya, kenapa sih? LDKS Lu ya? inget gak? LDKS ya? Hah? LDKS? Iya. LDKS atau DKO? LDKO, gue sama Hanif LDKS 2 kali. Iya, Cok. Kita ada LDKP gak sih? Ada, Cok. Gua Enggak, LDKP enggak. Kan itu buat pramuka doang. Pramuka doang. Enggak, bukannya ikut ya? Enggak, ini LDKS atau DKO. Lu LDKS sama LDKS, gua LDKS doang. Yang kan yang Armet kan? Demi Allah ada LDKP, Cok. Waktu itu sempat diwajibin. Hampir, Sumpah. kan karena Tapi kita kan ikut kita ada aja. berajib kan? Gue ikut. Iya, Gua perhati. enggak.
Kayaknya enggak, kayak banyak yang bolos waktu itu. Gue inget banget. Kalau bos berarti asal pasti dicari. Ini enggak. Itu tuh kayak karena nggak ada yang apa sih, LDKP itu dari dulu kayak banyak yang bolos kan. Waktu itu kayak sempet. Rajin juga banyak kan, bos. Nah, gua kan waktu itu circle-nya sama Hana Hani yang rajin banget kan LDKP 1. Jadi Ikut lah lu. iya ikut. Gue inget banget. Itu salah circle ya. Enggak sih, gue bersyukur. Mereka baik. Gue nggak mau jelek-jelekan mereka di sini. Baik. Gila mereka baik. Oh, berarti gue doang Gila, salah circle ya. Iya, lu salah circle. Anjing banget Fabian. Yeay. Tapi emang gua akuin OSIS di zaman SMK itu vibes-nya terlalu dekat. Terlalu dekat itu. Kekeluargaan. Gimana ya? Kalau asik gitu jadinya malah. Ya, lu naksir sama semua orang dulu. Iya. Lu fuckboy banget. Beda itu. Gue sih cuma the one and only gue mah. Itu mah. Tapi gak tahu ya, gue tuh emang orang picky juga sih. Gue Statement. sama teman-teman OSIS tuh gue kadang gue ngerasa kok susah lama serak kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Gue juga. Lu juga? Gue juga. Sumpah kan. Makanya gue waktu itu diomelin karena apa sih? Pokoknya gue di sidang sama angkatan atas kita terus dibilang kayak lu tuh gimana sih angkatan lu nggak pada deket. Lu jadi ketos cuma buat kerja doang gituin gue. Karena emang gue mikirnya waktu itu organisasi buat kerja. Iya. Itu ngerti kan? Ternyata ekspektasi mereka adalah Keluarga itu. keluargaan, jadi ketika ada masalah cerita bareng-bareng, selesaiin bareng-bareng, masalah pribadi pun selesaiin bareng-bareng gitu. Jujur menurut gue cringe. Sama. Jadi kekeluargaan gitu. Sorry kak. Berarti bapaknya Pak Edwin ya? Dulu kita Bu Elis sama Pak Edwin. Bundanya Bu Elis, bunda. Gue mau ngomong sesuatu tapi Gak apa-apa. Ntar disapu kok. enggak deh, takut ini. Gak apa-apa. Kalau gue pribadi merasanya kayak gitu. Karena menurut gue ketika masuk organisasi adalah jam beker gue bunyi. Kayak menurut gue ya udah kalau masuk organisasi ekspektasi gue adalah bekerja bareng, nyari pengalaman untuk diterapkan pas dunia kerja. Gitu. Bukan yang ternyata kita dipaksa untuk ya lu kalau ada masalah cerita segala macam. Jujur menurut gue mereka terlalu maksain buat jadi keluarga gitu. Padahal menurut gue kalau misalnya nyaman makin lama pasti bakal makin ini kok. Dengan sendirinya, iya dengan kan? sendirinya gue. Jangan dipaksa. Iya, gue mau organisasi gue pas kuliah juga gitu kayak ya karena sering ketemu dan dengan sendirinya ya asik aja bonding ngomongin banyak hal. Ini tuh kayak gue ngerasa ke pressure gitu buat akrab sama mereka. Sumpah iya, kan akrab dipaksa. Iya, Gua jadi- akrab gitu anjing Oh, rasanya. Lo masih apa kerja korporat lo? Lebih parah Jadi itu, gue iya. ngerasanya mereka ini kayak mereka kakel-kakel ini buat deketin gue tuh gue ngerasa kayak fake gitu loh. Bukan emang mereka pengen deketin gue, tapi kayak Gua setuju. gue harus berkeluarga nih mah. Jadi Gua gue setuju. Ya Gua kan? setuju. Lo harus nganggep mereka juga gitu. Iya. Jadi fake kita tuh Jadi kita tuh fake. ketemu tuh jadi kayak masa muka fake gitu. Iya. Gimana hari ini bel? Sedangkan gue gak bisa banget fake. Tai gitu. Ya, gue maunya temenan sama orang yang mau temenan sama gue aja dengan Mau pure sendirinya. kan emang. Iya. Tapi Iya kayak, dan organisasi ya udah kita organisasi Iya. kerja udah gitu loh. Ngomongin soal apa tadi lu pengen temenan karena pengen temenan karena emang pengen iya, aja. temen aja. Sekarang kalau gue tanya masing-masing satu sama lain. Dulu lu inget gak gue sama lu kenal gimana? Aduh enggak lagi. Gue juga lupa. Oh. Bentar dia. Oh iya gue lupa cu. Gua kenal Rezika kenal OSIS. Iya OSIS. Gue lupa dia gue kenal dia dari mana ya? Kalau gue ingetnya itu awal kenal English Club. Kita ke Kota Tua, dia masih pakai kamera sekolah, masih Kita apa ya cok? apa dulu dia? Nggak tahu. Kan lu mah siapa Iya cewek sih. siapa Enggak cewek ya, juga dia nggak- dia lu enggak. komenin. Temennya iya gitu. Temennya siapa? Nah udah. Ana ya? Iya. Oh iya benar. Dapin pernah suka Oh, sama enggak. Ana. Kenal Langsung enggak. Statement. Langsung ganti topik itu. Apa kenal apa? kenal pas lo sekolah pas sebelum masuk OSIS gitu. Demi Allah nggak tahu, lupa gue. Ece itu. Lu Ece Ece juga gak sih lo? Iya, oh, tapi gua- ini gue kenal sama lo waktu kita ke asrama haji, inget gak acara? Asrama haji apa aja? Forum jadi Anjing, ngapain ada lu? seminar, ada seminar dari sekolah-sekolah lain juga. Hah? Jadi lu sama gue salah satu yang ditunjuk buat ikut perwakilan SMA 9. Yang ke SMA ya? Enggak, asrama haji Bekasi, Islamic Center. Oh iya gue Nah, ingat. iya, itu awal kenal di situ. Iya gue ingat. Jadi Iya kan iya. dulu kan Pak Tapi Wahyu nggak tahu lah cara apa Edwin, itu. gue lupa gitu. Dia nyari anak-anak yang mukanya ganteng. Dan Dapin lu bilang ganteng, Pak. gue dipilih buktinya. Di kafe 3 gue doang, di kafe 1 dia. Sama Nyayu ada Nyayu. Akhirnya nyanyi juga, PB-nya ada Anita gitu, Fadila. Gue bingung kenapa gue yang dipilih, kenapa nggak Hana ya? Mungkin belum ke expose waktu itu. Iya kali ya. Itu kenal. Kalau gue kenal Anit, Ya Ece udah. Ece jadi temen, Lanjut. lanjut kerja bareng. Kalau lu
Kalau lu kenal gue? Ya cewek. Goblok. Gua kenal dia tuh pas OSIS, tapi kita agak deket ya dulu. Kayaknya Nggak menurut gue Dia nggak deket sama siapa-siapa Makanya sih. kalau waktu kelas 11 dia nggak mulai nge-explore atau nge-expose passion dia, kayak waktu itu juga nggak akan jadikan dia ketos sih. Iya sih. Karena dia udah lebih berani kelas 11 buat berkarya, buat Iya. share gitu. Lu kan Nggak, tapi emang lu kalem banget. Dia kelas 10 ya udah aja anjir. Ya udah, dan di kelas pas OSIS tuh sebenarnya gue yang kayak apa sih, banyak bacot aja anjing, sumpah. Ya, Gue terus banyak kenapa bersuara. lu Iya. ditawarin jadi ketos? Itu karena gue banyak bersuara, gue banyak ngatur. bisa Kelihatan gampang disuruh. gini loh, kelihatan oh nih anak bisa mimpin gitu. Oh, tapi lu sebenarnya pengen nggak? Pengen. Lu nggak tahu kan dia aja sampai kena scam buat ngantar ke UNJ. Dan dia mau nurut-nurut aja ke UNJ Apaan sama itu? cewek sama ketos sebelum dia. Nyokap gue nelfon. Ya kan? Makanya dia nurut. Tapi nggak, F1 lah itu. first impression gue ke dia satu, tua banget nih anak. Enggak, gua first impression gua ke Tua dia. banget mukanya. First impression gua ke dia pakai baju lengan panjang dulu. Dulu pas Belum kelas baju SMA tuh. 10. Kan dulu pas OSIS kayak sering pakai baju. Iya. Kan kalau ketemu pakai baju bebas kan, Iya, kalau iya, OSIS iya. soalnya Sabtu Minggu. Iya, gue tuh selalu pakai long sleeve. Iya, long sleeve Iya. mulu. Itu tua banget, kata gue nih veteran kayaknya nih. Iya, iya. Banyak teman-teman gue yang ngomong gitu. Anjir ternyata seumuran. Karena itu gue tuh nggak tahu ya, teman-teman gue yang curhat. Gue juga bingung kenapa lu pada ceritanya tiba-tiba curhat ke gue. Lu bayangin orang gak kenal gue nih, udah lulus, udah 2 tahun lulus, tiba-tiba ada yang nge-DM gue. Ini lu masih inget gue gak? Bisa inget gue gak? Gue tuh ini loh teman-teman di sini 9 juga. Terus kayak, gue mau cerita dong. Lah, Iya, gue kasih nomor WA. mungkin karena lu sering bikin Dan lu respon. podcast galau kali. Iya sih, karena lu bikin Kayaknya podcast. itu. Pokoknya dari zaman sekolah sampai sekarang tuh banyak banget teman-teman. Kalau gue di kayak posisi gitu. dia mah gue bilang gak usah sokap kata gue. Bahkan lu bayangin klien gue sampai curhatnya ke gue. Lu Bro. ya itu sisi plus sih sebenarnya. Iya, sih. Lu gampang dipercaya. Dan gue kebalikannya, malah gue susah percaya sama orang. Lu gampang dipercaya. Iya, gampang dibulin. gua inget lu pernah ngomong gitu pas SMK lagi. Iya. Ngomong apa? Iya, gua dia susah percaya sama orang. Iya benar. Kayak itu. Dah. Gue nggak expectednya worse. Gue pun sama dia hampir beberapa kali tuh kalau di satu dua kerjaan ya, ada clash, cuman nggak tahu kenapa dari situ tuh dia kalau di urusan main tetap teman ya, Pep. Ya bagus lah berarti Makanya kayak itulah profesional Iya. dewasa tuh itu. emang seharusnya gitu anjir. Gue sebel banget sama orang yang kayak ya gue tegur nih karena dia gawainya nggak bener. Jadi kayak dia jadi ikutan sebel sama gue dalam sisi Jadi personal, teman. kan? Iya, jadi personal kayak lah kenapa? Bukan berarti gue nggak mau temenan sama lu, gue negur lu biar lu gawainya lebih baik Bener, kalau dan gua mulai tidak merugikan profesional, orang. Iya sih bener, gue tuh mulai bisa menerapkan sikap kayak gitu semenjak kuliah film kan. Jadi ada aja di kalau kita tugas syuting atau syuting film, di set itu di lokasi syuting saat di hari syuting itu tuh adanya berantem mungkin kayak ke kameramen karena terlalu banyak retake, ke produser terlalu banyak nuntut. Tapi di luar itu nanti kita nggak bawa ke personal. Kita udah abisin, kita unek-unek kita keluarin semua pas di syuting aja. Jadi nggak nothing personal lah. Oke. Betul. Setuju sangat dengan dua orang ini. Yang terjadi di ranah profesional, stay di ranah profesional. Personal lu sama siapapun itu urusan di belakang. Masing-masing. Nggak boleh dicampur. Betul. Everything happen in Rusia, tetap stay di Rusia. Nggak boleh dibawa ke Indo. Masa Putin naik doang ke Indonesia? Oke, cukup podcast kali ini, dan seperti biasa di closing statement-nya adalah para tersangka BNN ini harus memberikan tutorial berkarya versi mereka. Oke, langsung aja kita mulai. Ini apa nih? Cakep. Ini kak, rumah cowok ya. Gue yang kena keren nih, tapi anak-anaknya gue. Oke, cara berkarya atau tutorial berkarya dari Rezi Karaya. Apa Ji? Kasih tau Ji. Gimana ya kalau gue, aduh, Ini boleh spesifik, boleh secara general, silakan. Secara luas. kalau gue personally gue biasanya dari arah permasalahan gue pribadi gitu sih. Jadi dari keresahan gue dan apa yang gue rasain selama gue 20 tahun lebih hidup gitu. Apa aja yang udah gue alamin, apa yang udah gue lihat, denger, gue rasain, itu bisa jadi bensin buat ide dan referensi gitu. Baru setelah itu kayak kalau misalnya dari masalah pribadi udah selesai, kayak lu bisa cari acuan lainnya dari referensi luar.
entah dari buku atau dari media-media lain gitu. Gue personally gue suka banget nonton film. Jadi gue kayak ya perbanyak referensi visual. Ya. Terus musik gitu-gitu. Apalagi sih seni tuh. Ya pokoknya jangan batasin referensi lah. Dan yang bikin otentik itu menurut gue dari kisah pribadi orang masing-masing. Dan motivasi tiap manusia tuh kan beda-beda ya untuk hidup di dunia ini tuh untuk apa. Apa yang pengen dia acuin di akhir gitu. Pengen mereka dapet. Itu kan beda-beda tiap orang. Jadi kayak itulah yang bikin menarik. Ya semua bunga yang ada di dunia ini beda-beda. Betul. Gokil. Bermekaran dengan warnanya masing-masing. Gokil. Tapi ada yang Bunga bangke. ada yang bunga bangke, ada yang udah layu duluan. Jadilah yang paling mekar, guys. Ilmu padi. Ilmu padi, bos. Lu quote of life coba, Ji. Maksudnya Apa moto hidup lagi? lu kayak jangan takut bersalah. Kan dari sana itu bisa belajar. Udah itu closing statement. Aduh, closing statement gue ya apa ya? Never say never. Lagu Justin Bieber. Iya. Iya. Gak ada apa emang. Bentar dulu, gue mikir dulu. Nih kata aja, bentar gue kagak tahu nih ngomong apa. Sorry dah. Closing statement gue, ya belajar terus deh sama, ya hidup harus belajar terus sama jangan pernah malu buat jadi diri sendiri karena itu yang bikin lu berbeda gitu. Malah itu bisa jadi acuan lu dan motivasi, referensi besar buat lu menghasilkan karya tuh dari diri lu sendiri malah. Gokil. Itu dia. Terima kasih Mbak. Mbak anjing. Goblok. Teteh, kakak. Kakak, Mrs. Rizika Raya ya. Iya, sama telah ya. datang ke podcast BNN ini. IG-nya ada di sini nih muncul nih. TikTok segala macem. Langsung aja di kontak karena lagi jomblo. Iya. Enggak. Rizika Raya Dragon. Lagi nggak jomblo ya nambah relasi lah. Nomor relasi. Boleh. Itu dia. Oke, thank you guys semua yang udah nonton episode 2. Dadah. Dadah. Kok benar nih? Enggak, udah sejam 20 menit. Ini apa? Kalau ada banyak di nggak? Ini kayak kemarin. Ini buat